terasa, hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Namun, sebelum Ramadan datang, ada baiknya kita menyiapkan diri. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Biasanya, ada banyak persiapan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh umat Islam. Namun, dari sekian banyak hal, kaum muslimin dapat menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menuju Ramadan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan agar menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Di dalamnya terkandung berbagai hal, mulai dari akidah, muamalah, akhlak, hingga kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan R.A. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, Ramadan sebentar lagi. Kita sudah mempersiapkan diri sejak dari bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban sekarang, ya. Sebentar lagi Ramadan. Ada yang udah siapin dirinya dari mulai pertengahan Sya'ban, namanya nisfu Sya'ban, ya. Karena yakin bahwa di pertengahan malam nisfu Sya'ban Allah ampunin semua dosa-dosa kita, berharap dapat maghfirah dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, ya, bulan Quran, dan salah satu penyebabnya diperintahkan kita untuk berpuasa adalah karena turunnya Al-Quran. Nah, kita akan bahas tema kita kali ini yaitu persiapan mau puasa. Jangan lupa baca Al-Quran. Tentunya di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bersama dengan guru kita di kesempatan pertama ini yaitu Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf yang akan menafsirkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Untuk itu kami persilakan Habib, fadhali Habibi. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi Bang David Khalik. Semoga Allah mudahkan rezeki beliau. Mudah-mudahan yang bilang amin juga Allah mudahin rezekinya. Mudah-mudahan Allah sertakan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi summa alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Allah masih kasih umur kita sampai saat ini. Kita mendekati bulan suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia di mana? Ketika di bulan tersebut nafas kita terhitung tasbih. Tidur kita terhitung ibadah.
Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tetepin kesehatan kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah sampein umur kita ke bulan itu. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ramadan berasal dari kata ramad, artinya panas yang mendidih. Karena pada bulan Ramadan biasanya bulan yang sangat amat panas. Bulan biasa aja, tidak ada istimewanya sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, dititipkan kepadanya satu risalah, surat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bimbingan kita semua, yaitu Al-Qur'anul Karim. Pada bulan tersebut maka sebulan penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mau mendapat kemuliaan bulan suci Ramadan, deketin diri sama Al-Qur'an. Di antara malam-malam di bulan Ramadan ada satu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Salat yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada salat yang dilakukan 1000 bulan. Sedekah yang dilakukan, yang dikeluarkan pada malam tersebut lebih baik daripada sedekah 1000 bulan. Malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan berikutnya, kenapa malam tersebut malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul." Sesungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan? Al-Qur'anul Karim. Pada malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang mau mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, jangan lepas satu malam pun, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-30, interaksinya, kedekatannya, kemesraannya dengan Al-Qur'an. Jangan melulu tiap malam kita scroll, ya kita bermesraan malah sama setan gepeng. Apa setan gepeng? Nah, tuh yang lagi diangkat bapaknya setan gepeng. Yang saya pegang nih. Nah itu setan gepeng. Jangan bermesraan melulu sama setan gepeng. Bermesraanlah dengan Al-Qur'anul Karim. Supaya kita dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan mari kita baca apa yang Allah ajarkan yang harus kita lakukan di dalam Al-Quran pada bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan oleh Mas David atau Kakanda David. Ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam", ditetapkan kepadamu, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan juga kepada generasi sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Masya Allah, udah pintar semua, udah hafal Quran semua. Kayaknya udahin aja caranya ini ya. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa sih Allah perintahkan kita untuk berpuasa? Jawabannya adalah karena kita manusia. Semua manusia di sini, pemirsa manusia juga. Ada yang bukan manusia, ada yang manusia jadi-jadian. Gak ada. Kenapa kok? Karena manusia wajib berpuasa. Karena manusia punya dua hal. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Manusia, sementara malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya diberi akal, tidak diberi hawa nafsu. Dan hewan hanya memiliki hawa nafsu tanpa akal. Kemungkinannya manusia bisa lebih mulia daripada malaikat kalau akalnya berhasil mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya, manusia bisa lebih hina daripada hewan. Kalau bahasa Al-Qurannya, ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Kalau apa? Kalau hawa nafsunya melampaui akalnya. Kalau hawa nafsunya mengontrol dirinya. Kalau hawa nafsunya mengelabuinya, membuat matanya buta dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahimin. Agar itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Allah wajibkan kepada manusia setidaknya sekali dalam setahun untuk berpuasa agar kita bisa mengontrol hawa nafsu.
Agar kita barangkali bisa lebih mulia dari malaikat. Agar kita tidak digolongkan orang yang lebih hina daripada hewan. Na'udzubillahi min zalik. Akal dan hawa nafsu ini harus saling seimbang. Akalnya harus mengedepankan, mengalahkan hawa nafsunya. Bagaimana cara melatihnya? Adalah dengan berpuasa, menahan diri kita dari berbuat dosa dan berbuat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ayyaman ma'dudat. Pada hari-hari yang ditentukan Allah dalam hal ini adalah bulan suci Ramadan selama 30 hari. Faman kana minkum maridhan. Kalau kalian ada yang sakit sehingga nggak mampu berpuasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka nggak apa-apa batalkan, tapi ganti di hari di luar bulan suci Ramadan. Karena puasa kita, utang kita sama Allah, gantinya segera. Ibu-ibu kalau ada yang utang sama kita nggak buru-buru dibayar, kesel apa enggak? Kesel. Bagaimana dengan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Buru-buru dibayar segera. Itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasanya hamba Allah itu buat Allah dan aku yang akan membalas langsung. Maka bayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada yang batal karena sakit atau dalam keadaan safar. Faman kana lahu fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau udah benar-benar nggak bisa puasa karena sakitnya udah berlebihan, sakitnya udah tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka ganti dengan membayar fidyah sebanyak 1 mud minimal. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mau dilebihin dari 1 mud, maka itu lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu bisa berpuasa, itu adalah sesuatu yang amat sangat baik buatmu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui rahasia kebaikan yang Allah simpan di balik ibadah puasa kita. Wallahu a'lam. Bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bibi. Bu, ayat tadi udah sering kita dengar setiap tahun ya. Perintah Allah untuk kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Karena saum itu sudah merupakan perintah Allah bagi orang-orang sebelum kita. Ya, itu bagi orang-orang beriman sebelum kita. Nah sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Silakan, bapak-bapak, apa ibu-ibu? Silakan. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, baik, nama dan langsung pertanyaannya Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang pada saat menjalankan ibadah puasa, tanpa kita sadari hal-hal kecil itu sering terjadi. Mungkin dalam keseharian menjalankan ibadah puasa seperti lupa sahur, gosok gigi, menangis, muntah, itu mungkin kebanyakan orang tanpa kita sadari terjadi gitu. Apa hukumnya atau apakah itu membatalkan pahalanya? Apa kita berhenti puasa? Karena kalau pahala kita nggak dapat, untuk apa puasa? Mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, dalam puasa sunnah menyambut bulan puasa Ramadan, seperti sebelum pada saat ini Sa'ban atau Nisfu Sa'ban, puasa sunnah itu diperbolehkan atau tidak, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya jatah pertanyaannya cuma 1, tapi nggak apa-apa, bonus dikasih. Gak apa-apa, silakan Bib. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita harus tahu ada 2 hal. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, yang kedua adalah yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, mengeluarkan mani secara disengaja, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh, pingsan dari subuh sampai maghrib, menjadi gila dan lain sebagainya yang kita sudah
pahami, sudah kita ketahui bersama. Tapi ada satu hal yang membatalkan pahala puasa. Di dalam riwayat ada 5 setidaknya yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama bergibah. Walaupun pembukaannya kadang-kadang bukan gibah. Kadang-kadang evaluasi aja ini mah ya. Tapi ujung-ujungnya gibah, tetap gibah. Batalin pahala puasa. Maaf ya, ini nggak ngomongin ya. Bukan yang ngomongin ini bukan ya. yang ngomongin ya. Tapi habis itu ngomongin. Sama aja. Yang kedua apa? Berbohong. Yang ketiga sumpah palsu. Yang keempat melihat sesuatu dengan syahwat apapun. Walaupun kaki manusia kita syahwat, batalin pahala puasa. Walaupun tembok syahwat, ada nggak yang ngeliat? Nggak ada. Ya kalau ada ngeliat tembok syahwat, batalin pahala puasa. Yang kelima mengadu domba. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bib, kalau nggak sengaja gibah, gimana? Apakah batalin aja? Batalin aja puasanya, karena percuma aja nggak dapat pahala puasa. Nggak boleh tetap. Kalau kita batalin, kita kena denda. Harus membayar qadha, membayar hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala puasanya batal, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf segera dari dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala dan minta kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan pahala ibadah kita terkhusus di bulan suci Ramadan. Enggak boleh dibatalin, tetap harus tahan puasanya sampai nanti azan maghrib berkumandang. Oke, siap. Baik, terima kasih. Tadi puasa sunnah boleh nggak Bib? Puasa sunnah sebelum bulan suci Ramadan, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, boleh-boleh saja. Dan sebagai latihan kita berhadapan dengan bulan suci Ramadan supaya nggak kaget. Tiba-tiba siang-siang nggak bisa ngopi, nggak apa-apa. Ya, sah-sah aja. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, makasih banyak Pak. Yang nggak boleh ya, kalau lagi bulan Ramadan, ya walaupun nggak sengaja, itu nelen makan nasi padang sebungkus, nggak sengaja. Nah itu nggak boleh. Ustaz, saya nggak sengaja makan nasi padang. Berapa banyak? 1 bungkus Ustaz. Nah itu udah batal ya Ustaz ya. Batal ya Bib ya. Kumur-kumur pakai semur. Nggak boleh. Sama dagingnya lagi ya. Daging-dagingnya nggak boleh. Ya salam, oke Masya Allah. Makasih banyak pertanyaannya ya Pak ya. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi jajan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.